Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang glide reflection atau pencerminan geser. Seperti yang kalian lihat di layar, pencerminan geser itu definisinya adalah terdapat garis S dan ruas garis AB dengan S sejajar AB. Ingat, syaratnya adalah S garis S-nya itu sejajar dengan AB. Sehingga G itu penyebab geser ya. MS, G sama dengan MS dikali SAB. Ingat, AB harus sejajar dengan S. Dan M dikali S. Digeser dulu, ingat bacanya dari kanan ke kiri. Digeser dulu, baru kemudian dicerminkan. Syaratnya AB sejajar S. Nah, G itu syaratnya harus sejajar antara cermin dengan vektor geser. Untuk pembuktian bisa kalian lihat di PDF-nya. Kalau definisi tidak ada pembuktian ya. Untuk dalil dan seterusnya ada pembuktian. Nah, untuk memperjelas definisi ini, saya akan menampilkan bentuk gambarnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada sebuah garis S warna hitam ini dan vektor AB. Dan ini sejajar. Jadi kalau saya geser kemanapun, ini tidak sejajar. Oke, ini gambarnya. Jadi ada sebuah garis S dan vektor AB. Ini sejajar ya. Atau kita buktikan dulu biar mudah. Seperti ini kira-kira. Sama nih, sejajar. Ini dibikin otomatis. Saya geser ke sini, kita buat miring aja. Mungkin panjangnya seperti ini. Oke. Nah, ada garis S, ada vektor geser AB. Sedangkan syarat glide reflection adalah MS kali SAB. Atau dengan kata lain digeser dulu, baru kemudian dicerminkan. Kita coba sebuah titik. Kita ubah ini namanya titik P misalnya. Titik P. Buat jadi warna merah. Titik P ini saya geser dulu menurut vektor AB atau SAB. Digeser, ditranslasi istilahnya. Jadi P vektor gesernya. Oke, ini P. Ini anggap aja titik P. Oh, ada P aksen. Titik P. Nah, titik P ini saya translasikan terhadap vektor AB. Jadinya P aksen. Kemudian biar agak beda dikit saya ubah. Nah, P aksen, kemudian P aksen itu saya cerminkan terhadap garis S. Hasilnya di sini. Ini biar titiknya pas.
Kalau seandainya ini saya bikin tegak lurus, nah seperti biasa. Kalau pakai koordinat, nanti gampang. Pakai rumus yang sebelum-sebelumnya. Jadi pakai rumus geseran atau translasi, kemudian untuk mencari P aksen ini, kemudian untuk mencari P double aksen menggunakan rumus pencerninan. Itu kalau titik. Kalau bidang mana kalau bidang? Ini kalau bidang. Misalnya saya buat sebuah segitiga. Kemudian segitiga itu saya translasikan. Ya, jadinya atas. Setelah itu saya cerminkan. Hasilnya itu. Ya. Oke. Itu adalah definisi dari pencerminan geser. Selanjutnya, setelah pencerminan definisi pencerminan geser, yaitu ada dalil 1. Nah, dalil 1. Dalil 1 itu bunyinya, untuk S sejajar AB, maka MS kali SAB atau G tadi sama dengan SAB kali MS. Komutatif maksudnya. Apakah benar nih komutatif? Pembuktiannya mana? Pembuktiannya bisa dilihat di langkah. Nah, pembuktiannya kalian cari sendiri ya pembuktiannya. Ini untuk ini pembuktiannya nih. Untuk langkahnya tarik garis R dan T masing-masing tegak lurus S. Jarak RS sama dengan setengah AB. Perpotongan RS sama dengan P. Perpotongan TS sama dengan Q. Didapat MS kali SAB sama dengan SAB kali MS. S adalah sumbu dari G. Kita coba dengan menggunakan GeoGebra. Kita gunakan gambar yang tadi ya. Kita gunakan gambar yang tadi. Langsung saja menggunakan bidang. Tadi kan digeser dulu baru dicerminkan. Sekarang kita cerminkan dulu baru digeser. Kita cerminkan dulu baru digeser. Ini saya pindah dulu. Ini nggak akan berubah ini meskipun pindah-pindah. Kita cerminkan dulu. Apakah nanti jatuhnya sama yang di sini? Kita cerminkan dulu terhadap S. Kemudian ini warnanya saya ubah, saya hilangkan dulu tebalannya. Nah, sekarang dari ini kita geser menurut faktor AB. Nah, sama ya. Jadi menurut teori yang di PDF tadi udah bisa terbukti, menurut secara visual gambar juga terlihat bahwa percerminan geser itu sifatnya adalah komutatif. Oh iya, diingat ya. Jadi pencerminan geser ini merupakan sebuah perkalian isometri. Ingat, enggak isometri. Isometri itu adalah salah satu sifatnya adalah mempertahankan bentuk dan luas. Nah, luasnya pasti sama ini. Kemudian sudut, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ke dalil kedua. Hanya ada 2 dalil di sini untuk percerminan geser. Dalil kedua, untuk sembarang CD atau garis CD, mungkin CD di sini yang dimaksud adalah vektor ya. Vektor CD dan garis T dengan CD tidak tegak lurus T. Terdapat G sehingga SCD dikali MT sama dengan G. Nah, ini ingat. Ada sebuah dalil. Ada vektor CD
Kemudian ada garis T dengan CD-nya tidak tegak lurus. T tidak tegak lurus. Ingat tadi syarat dari pencerminan geser adalah antara vektor dan cermin itu harus sejajar. Nah, di sini nggak sejajar nih, ada CD, tidak sejajar T. Terdapat, nah, berarti ada hal khusus, ada G, sehingga G sama dengan SCD dikali MT. Nah, tidak tegak lurus ya, SCD kali MT sama dengan G. Itu ada, adanya seperti apa? Ada syaratnya nih. Tidak tegak lurusnya seperti apa? Pembuktiannya seperti di sini pembuktiannya. Lihat di gambar. Jadi CD tidak tegak lurus T. Nah, CD-nya ke arah atas, CD-nya garis T-nya seperti itu. CD diuraikan menjadi komponen-komponen, atau dengan kata lain kita gunakan segitiga siku-siku untuk menguraikan vektor CD dengan salah satu komponennya harus sejajar dengan garis T dan yang lainnya tegak lurus. Nah, otomatis kan akan terbentuk segitiga siku-siku. Dalam hal ini CI-nya sejajar, ED-nya tegak lurus. Sehingga CD itu bisa didapatkan dari CE ditambah ED. Jadi CD didapatkan dari CE tambah ED. Dengan menggunakan sifat SED sama dengan MR kali MT, ingat perkalian antara dua pencerminan itu bisa dinyatakan sebuah geseran materi yang sebelumnya, sebelum UTS. Jadi sebuah geseran itu bisa dinyatakan dalam dua kali pencerminan dengan syarat di sini ya, SED sama dengan MR kali MT. R-nya belum tahu di sini di mana. MR kali MT. Dengan syarat R-nya harus sejajar T, jarak T ke R sama dengan setengah ED. Jadi jarak R ke T sama dengan setengah ED. Gambar R-nya di mana nanti? Itu ya. Maka didapatkan, nah ini langkah pembuktiannya, SCD kali MT, MT tadi bisa dinyatakan, CD tadi bisa dinyatakan dalam penjumlahan atau dalam hal ini dinyatakan dalam dua kali translasi, yaitu SCE kali SED. Jadi dari C ke D bisa ke ED dulu, kemudian ke CE. SCE dikali SED itu kan bisa dinyatakan dalam MR kali MT. Kali MT. Nah, MT kali MT sama dengan I kan? Sehingga SCE kali MR. Ingat CE dan R. R-nya di sini sebenarnya tadi. Di sini. Jadi CE dan R itu kan sejajar. Sehingga karena CE dan R itu sejajar, sehingga bisa dinyatakan SCE kali MR merupakan glad reflection. Atau dengan kata lain, SCD kali MT sama dengan SCE kali MR. Nah, ini ada hal khusus ya. SCE kali MR, tentukan I-nya di mana, R-nya di mana, baru bisa dinyatakan sebuah glad reflection. Mungkin masih bingung kalau melihat seperti ini, kita coba menggunakan GeoGebra. Oke, nih gambarnya ya. Jadi ada garis CD, kemudian ada garis T, ini garis T yang warna hitam. Garis CD tadi diuraikan, C ke D, diuraikan jadi CE tambah ED. Jadi CE tambah ED, jadi CD itu bisa
didapatkan dari CE tambah ED dengan syarat CE-nya harus sejajar dengan T dan ED-nya harus tegak lurus T sehingga terbentuk seperti itu. Kalaupun garis dimiring-miringkannya juga sama nanti seperti itu. Bisa lanjutkan dulu. Ini garis T, ini vektor CD. Kemudian ada garis R. Nah, garis R. Garis R itu syaratnya adalah yang merah ini. Garis R itu syaratnya adalah sejajar dengan T. Jadi T itu sejajar dengan R. Otomatis R juga akan sejajar dengan CE. Lalu jaraknya gimana jaraknya? Nah, jarak antara garis T ke R harus sama dengan jarak antara garis setengah dari vektor ED. Nah, ingat di sini berapa ini? 3 kotak ya. Berarti di sini 1,5. Kalau ini saya bikin 4 kotak, nah jaraknya jadi 2. Kalau saya bikin 2 kotak, jarak ED ini jaraknya 1. Saya bikin 4 aja. Lalu di mana letaknya R? Di kiri atau sebelah kanan? Nah, lihat. ED itu kan arahnya dari kanan ke kiri, maka R itu di sebelah kiri T atau dari T ke R. Beda cerita kalau D-nya itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jadi kalau D-nya itu di E ke D-nya itu sebelah kanan, maka R-nya di sebelah kanan T. Ingat, arahnya juga diperhatikan. Nggak bisa sembarangan meletakkan titik. Sekarang kita lihat. Menurut pembuktian tadi, SCD kali MT, nah kita hanya membuktikan nih, SCE kali MR apakah sama dengan SCD kali MT. Jadi SCD kali MT yang hitam apakah sama dengan SCE. Nah, CE ini CE saya kasih warna merah biar sama-sama merah. Apakah sama dengan SCE dikali MR? CE dan R kan sejajar. Karena sejajar yang satu vektor geser, yang satu garis. Maka ini dinamakan G ya, glide reflection. Kita coba sekarang. Pakai titik dulu, titik sembarang. Nah, titiknya saya kasih warna hijau. Misalnya ini titik P. P. Pertama, P itu saya glide reflection kan gitu ya. Atau SCD kali MT, SCD kali MT, cerminkan dulu terhadap T. Cerminkan dulu terhadap T yang warna hitam, cerminnya. Kemudian dari T, hampir gak numpuk, saya geser ke sini aja. Oke, saya cerminkan terhadap T, kemudian T itu digeser menurut vektor CD. CD, mana CD? Ah, ya, itu. Oke, jatuhnya di sini ke aksen. Kalau saya dekatkan, nah jatuhnya di sini ya. Sekarang kita coba, apakah kalau menggunakan perkalian SCE kali MR, apakah hasilnya juga sama jatuhnya di P double aksen? Gitu kan? Apakah jatuh sama di P double aksen? Kita lihat nanti hasilnya akan numpuk. P saya cerminkan terhadap R yang merah sekarang, yang merah. Yang merah. Oke, yang merah. Di sini jatuhnya P1 aksen. Kemudian saya translasikan terhadap CE.
Ingat CE bukan ED tapi CE. Nah, sama ini. Di sini dia namanya jadi B. Oke. Hal yang sama untuk bangun datar. Juga sama kalau dikenakan perkalian translasi dengan pencerminan atau pencerminan geser. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat belajar, semoga sukses.